إنا نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن تعطرنا وترضى ونهب المنام برعيما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد، وانشر الله أيدينا وتفضل بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Sallallahu alaihi. Yang kami hormati dan dimuliakan dan dibanggakan Pak Imami, Tuan, Bapak-bapak, Ina-ina, saudara-saudari, baik seluruh hukum dalam masjid maupun jamaah masjid kembali, mudah-mudahan kita sedih dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam bersampaian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sedih kepada desakan termasuk umat akhir zaman yang berdiri terdepan mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahullah, sebelum kita laku bab haji lanjutan, yaitu harap laku jemaah kita sinerangkan terbuka di rajinan perketuan arahannya yaitu perketuan terbuka di tempat ini terang harapan tadi lakukan 300 lagi selesai kado kaya karena begitu berangkat itu betul-betul mantap, betul-betul penuh dengan ilmu. Maka untuk mendasari itu semua, maka penting nak kaji sampeyan laku usia lebih laku pribadi kami sendiri, supaya tukelaskan adalah benar-benar di dalam naungan Allah, benar-benar menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Sebab menurut hati kita barangkali indah dan nyaman, bisa jadi itu merusakkan dan menyakitkan diri kita sendiri. Ada kalanya mungkin menyakitkan, menyusahkan lakukan kita, tetapi sejujurnya itu membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Jadi kata akan disampaikan supaya kita ini apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesyukuran. Maka untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal Allah, maka termasuk haji juga bagian dari cara kita mengenal diri kita. Bukan sudah mengenal diri kita, maka kenallah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sebagai pembuka yang pertama, sehingga kalau dengan apa agak kelas, sehingga pantaslah ilmu itu adalah nur, menjadi cahaya lampu pikiran kita yang lagi kusut terhadap hati yang lagi sumpah, lampu keadaan ekonomi maupun usaha-usaha dunia yang mungkin menyebabkan kita menjadi non aman telas, bahkan hampir putus asa. Maka begini kata ulama, kata seorang tokoh tasawuf, yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau di
dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, la tastadrikuhu al-akdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Artinya, janganlah kamu heran terhadap kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, yang menyakitkan, yang menyusahkan. Madum dan bihazidah, sepanjang kamu hidup di muka bumi ini, sepanjang kamu hidup di dunia ini, wa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Karena sesungguhnya perkara-perkara itu yang tidak enak itu memang pantas dia terjadi di dunia ini, karena disitulah tempatnya. Kita hanya bisa mengiyakan dan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang tampaknya berupa tidak enak. Apa maksudnya? Ulama menjelaskan, la ta'jab ma yaqa'u bika aw al-ghawli aw al-ghayth. Janganlah kamu merasa heran, janganlah kamu berpandangan tidak nyaman terhadap sesuatu yang terjadi pada dirimu atau kepada orang lain. Anil aqdar, terhadap sesuatu yang tidak nyaman. Artinya, janganlah kamu heran melihat orang lain mengalami sesuatu yang tidak nyaman, atau terhadap dirimu terhadap sesuatu yang tidak nyaman atau keruh atau menyakitkan. Mimma la yuwafiquhu maqsuduka, dari apa-apa yang tidak sesuai dengan kehendakmu. Min madum tapi hasil dunia, sepanjang kita hidup di muka dunia ini. Maksudnya, janganlah kita heran, janganlah menolak menolak sesuatu yang mungkin aneh terjadi pada orang maupun pada diri sendiri, dan sesuatu itu tidak nyaman atau keruh. Misalnya tuh kita dengan stroke, tuh kita dengan tampar, tuh kita dengan penyakit buku bekas. Janganlah dihubungkan dengan sesuatu, karena bisa jadi sakit stroke natomi, bisa jadi itu baik menurut dia, menurut Allah untuk dia. Bisa jadi itu adalah penghapus dosa, bisa jadi itu adalah penghantar dia kepada kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pendek kata, nol sampai itu menilai seseorang atau itu menilai diri, sehingga itu mencercai diri terhadap sesuatu yang tidak pantas menurut kita. Harus tunduk dan patuh buat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguntungkan kita. Misalnya kalau ibadah sesuci, ibadah sesuci kan harus tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sesuci banyak merendahkan orang lain. Ibadah itu pintar tetapi kemudian menganggap orang lain itu bodoh. Ibadah itu kecakapan. Jangan sampai kecakapan, kepintaran, kecerdasan, kekayaan itu merendahkan orang lain. Atau orang bodoh juga tidak pernah berpendapat, atau orang yang tidak dikaruniai ilmu sombong terikut karena ilmu yang berkembang, tidak boleh juga. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibn Athaillah yang disyarahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Maksudnya apa? Saya merasa nyaman beribadah kepada Allah pada saat rezekinya banyak, terhadap rezekinya kemudian perdagangan berhamburan, hanya di situ dia nikmat ibadah, maka itu adalah makomnya ibadah orang awam. Pada saat dia banyak rezekinya saja dia senang dengan Allah, dia bersyukur ketika banyak rezekinya. Mentulaga rezeki balong kelatan, mumpuk-mumpuk buah padi, kemudian kuning masak makul, kebang-kebang ruang apa seperti daun makul. Pada saat itulah dia khusyuk dan dia menemukan benar-benar Allah Maha Kuasa. Maka dia, kata Imam Ibnu Athaillah,
pengarang kitab ini, dia pada makom awal. Ya, serta-merta manusia beribadah. Yang kedua, kalau ada orang yang pada saat dia susah, pada saat dia ditimpa musibah itu bisa musibah sakit ekonomi, sakit pikiran, non sampai dengan kemudian kesulitan-kesulitan yang lain, di situ dia bisa beribadah dengan baik dan mengenal Allah, maka inilah yang disebut dengan makom ma'rifah. Yang disebut dia dengan makom ma'rifah. Hadirin jamaah rahimahullah. Sebab kebanyakan di muka bumi ini adalah banyak orang yang sampai kepada nikmat beribadah kepada Allah bila Allah menunjukkan sifat-sifat jamaliyahnya. Sifat-sifat jamaliyah itu ya berupa ketentuan-ketentuan baik, berupa ketentuan-ketentuan yang menyenangkan sesuai dengan hasrat manusia. Nah, ini makom apa? Tetapi bila mana orang ditimpa musibah, ditinggal mati, kurang rezeki, lu banjir, kemudian lu gempa, di situ dia naik imannya dan benar-benar kuasa Allah, dia sudah pada makom yang sesungguhnya, pada makom yang sesungguhnya. Apa kata Imam Ibn Abi Shayba? Wa amma in kunta illa ta'rifuhu illa fil jamali fa hadha huwa maqamul Allah. Terhadap orang-orang yang mengenal Allah hanya dengan lewat sifat-sifat jamaliyah, maka dia berada pada posisi makom awal. Orang hanya dikenal Allah pada keputusan-keputusan, kepada ketentuan-ketentuan baiknya saja, maka dia hanya makom awal. Adapun orang yang ditimpa oleh sesuatu yang doanya tidak dikabulkan, kemudian hasrat-hasrat dan hajat-hajatnya, doa-doa dikabulkan ke dunia, maka dia sedang mengenal Allah lewat sifat jalaniyah. Kasih perlu sehingga nodu hadirin jamaah rahimahullah. Maka kita sudah dulu saking makomkah, maka nodu rezeki apapun keadaan tetap ibadah. Apakah sial agak ujian tujuan? Kalau enggak ujian, bahasa kadang ujian kita ujian. Jadi kasih bro Tuhan, arahnya kita supaya sial suruh sabar, belum ujian, otomatis kita pegangan kan, wanang menikmati dia, kita kembalikan dia kepada Allah tanpa harus menjelekkan orang, tanpa harus merendahkan orang. Nanti dia akan berjalan dengan sendiri. Hadirin rahimahullah. Dia dengan bau gawe suara-suara ulama disebut soal, maka perlu kembali kepada kitab induk yang dikutip oleh para ulama sedunia ini. Kitab induk yang dikutip oleh pengarang-pengarang kitab besar seperti pengarang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, kemudian pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin Ithaqus Sadatil Muttaqin, dia kembali merujuk kepada kitab yang namanya Ar-Risalatul Qushayriyah. Ada beberapa gawe yang sudah sebelum sebuah, maka dalam kitab itu disebutkan adalah al-ilmul akbar, ilmu yang besar itu adalah al-haibah wal haya. Apa maksudnya al-haibah wal haya? Al-haibah itu adalah merasa malu kepada Allah disertai dengan ketakutan. Wal haya itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu apa? Malu bahwa setiap langkahnya aib kesalahan, dosa-dosa besar mungkin kita bisa menyembunyikannya, disumet ke manusia, tapi tidak di hadapan Allah. Masing-masing kita kan punya aib. Itu merasa bahwa apapun dosa sakit, apapun gawe ini, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun sakit, apa keburukan kita masa lalu, mentutu odeh, mentutu remaja, mentutu bajang, selama merari, sudah merari, semuanya diketahui itu insya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada kecuali buya pengasih hasil Allah, nak buya ridho Allah. Amun moya malu saja, masuk si tahu dina, tahu narkoba, tahu penjudi, tahu gawe riba, macam-macam, karena di al-haibah wal haya, moya malu lah Allah. Tanda tahu malu lah Allah punya haibah dan haya. Apa sih ini?
rajin ibadah, gotong royong pun apa sih kende, rukun masjid, rukun musola, rukun majelis taklim, rukun kompes. Itu sebenarnya sampai diucapkan dia punya haibah, dia punya haya. Haibah itu malu yang disertai dengan takzim lagu Allah. Sekalipun dia betul, artinya lah yang menuntun dia ke sana terhadap kebaikan itu. Dan dia malu, sebekal wali rezeki bil bilad Allah Taala tu rajin ibadah. Pada dangkak dosa dia, minuman cerita dengan anu nongkak cerita, lawan lebih banyak aib-aib dosa-dosa dia. Amun ka sudah kama kom ka perasa kerjaan, maka insyaallah selamat. Begitu juga sebaliknya, fa iza zahabatil khawf wal haya'u lam yabqa fi khair. Siapa saja orang yang hilang pada dirinya haibah, rasa malu, rasa ketakutan disertai dengan takzim kepada Allah, lam yabqa fi khair, maka tidak ada tersisa pada dirinya kebaikan. Bila mana dua sifat ini tidak ada pada diri seseorang. Sia-sia si hadirkah? Ya bukan karena saya. Sehubungan sia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaji pun datang buka, kita babur mazali kan ngaji, tidak mau ngaji manasik mami, itu ngaji. Padahal kaji datang mana tulang, pakai timbang dan telah mengumpulkan telah kemudian. Saya datang pun ini adalah maunya Allah. Misalnya kaji nak ngaji bukan nak punya pengaji sia salah dibalik. Atau sia sedang ngaji itu ikai kita tujuan dulu. Nararaan pun akhirat pun cari aku. Kalau dunia apa saya aku pasti kan. Inilah amun kasura bakal nyaman sama kebaikan. Men-men buat katakan, men-men buat pujian. Sabar. Kenang lu batas sabar tuan. Lu batas sabar sama sepakat tuan. Mana keruan pun mohon. Asia sedang ngaji kan termasuk rasa malu sudah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus dipertahankan. Rasa malu siapa? Yang menurunkan dalam pengetahuan Allah, ayat-ayat kekurangan, dosa salah, kekurangan sendiri diketahui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lo lah disebut rukun mu'zamul arkanil haji. Rukun paling raya rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Ngedeka ataupun Arafah itu adalah tempat sesuai dengan namanya, tempat kita berdiam diri. Wukuf di Arafah tempat kita berdiam diri untuk mengenal diri kita sendiri. Pokoknya nasekat itu sampai makom sos dan sesuatu. Maka sok di ulama ataupun dalam kitab Al-Musyayyah, mengambil dulu akhir ataupun ibadah, kemudian setunggu tenang akhir urus akhir sesulit. Maka itu kata ulama mengingatkan, man zayyana zahirahu bil mujahadah. Siapa saja menghiasi dirinya, berjuang melawan dirinya, menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik, hassanallahu sarairahu bil musyahadati. Maka Allah akan menuntun hatinya untuk berbuat baik, untuk cinta kepada kebaikan itu. Orang yang sudah berbuat baik, sekalipun nama jangan tepat, nama jangan husuk hati, hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Dia akan dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ibadah, nikmat ibadah. Hadirin rahimahullah. Sehingga seolah pengening para ulama. Jadi para ulama-ulama raya itu sampai buih harta benda ini, pokok buih harta benda ini bukan hanya tenaga dan pikirannya. Jadi ulama-ulama misalnya sekeras Maulana Syekh, jadi harta bendanya hampir setengah, seluruh wakaf di Pancor itu punyanya Maulana Syekh, diwakafkan. Harta bendanya habis di situ. Sekelas beliau ulama hanya satu, kepinginnya apa? Matlubul alimin as-sidqul ubudiyah. Keinginan terbesar para ulama-ulama besar, para alim billah itu adalah as-sidqul ubudiyah. Agar benar-benar dianggap oleh Allah menjadi hamba yang benar, bukan menjadi hamba jabatan, bukan menjadi hamba harta, bukan nak punya pengajum manusia atau kami nak punya pengajum manusia, nak punya pengajum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qiyamu bihuquqillah. Dua inilah harapannya, pengeningnya para ulama, sehingga dia harta bendanya sebuah-buah disumbangkan di jalan Allah, yakni matlubul arifina as-sidqu
al-ubudiyah. Keinginan terbesar para ulama-ulama besar itu adalah as-sidqul ubudiyah, supaya dia dianggap benar-benar menjadi hamba Allah, berstatus sebagai hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba penyanyinya manusia. Yang kedua adalah wal qiyamu bi hukukillah. Setiap saat dia bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk dia bisa berangkat haji adalah dalam rangka sebuah status dia sebagai hamba Allah. Apa ini kali kemarin kata ini kalian kata kalau 6 bulan saya usia nama nentu nah baik sampai apa dan bagian deh wajib haji. Jadi yang jelas petang Selasa insyaallah dipakai. Yang jelas petang Selasa itu praktek. Apa nak praktek usul? Nak praktek